Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai data dalam bisnis sederhana, contoh kasus sederhana seperti analisis penjualan atau analisis pelanggan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Made Budi Handosa dengan NIM 2213011026 dan rekan saya Komang Made Wahyu Sudarmike dengan NIM 2213111013. Adapun topik pembahasan dalam materi ini, yang pertama definisi data dalam bisnis, yang kedua pengumpulan dan pengolahan data dalam bisnis, yang ketiga sumber data dalam bisnis, yang keempat peran data dalam pengambilan keputusan bisnis, dan yang terakhir contoh kasus dalam analisis penjualan atau pelanggan. Apa itu data dalam bisnis? Data dalam bisnis dapat diartikan sebagai semua informasi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan. Menurut Hartatik dan kawan-kawan, data bisnis ialah penggunaan metode, teknik, dan alat dalam ilmu data atau data science untuk mengambil pemahaman, pengetahuan, serta wawasan yang berharga dari bisnis. Berdasarkan kedua pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dalam bisnis adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis menggunakan berbagai metode, teknik, dan alat untuk mendapatkan wawasan yang berharga guna mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis dalam dunia bisnis. Selanjutnya, sumber data dalam bisnis. Yang pertama, data internal. Data internal adalah informasi yang dihasilkan atau dikumpulkan dari aktivitas operasional dalam suatu organisasi. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi, seperti data pasar, informasi pesaing, atau tren industri. Yang ketiga, data terstruktur. Data terstruktur merujuk pada data yang memiliki format yang jelas dan terorganisir sehingga mudah untuk dianalisis. Yang keempat, data tidak terstruktur. Data ini tidak memiliki format atau struktur tertentu sehingga lebih sulit untuk dianalisis secara langsung. Kelima, data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data yang memiliki elemen terorganisir tetapi tidak sepenuhnya tersusun seperti data terstruktur. Yang keenam, data real time. Data real time adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau terus diperbarui seiring dengan berjalannya waktu. Tujuh, data publik. Data publik adalah data yang tersedia secara umum dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan tertentu. Yang kedelapan, data agregat. Data agregat adalah data hasil pengolahan statistik yang merangkum data mentah menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, mengenai pengumpulan dan pengolahan data dalam bisnis. Langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber yang erat kaitannya dengan dunia bisnis. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data meliputi beberapa proses seperti pembersihan data yang tidak relevan, transformasi data agar sesuai dengan format analisis, integrasi data dari berbagai sumber. Yang ketiga, analisis data. Analisis data melibatkan penggunaan metode teknik atau algoritma dalam bisnis seperti statistik, machine learning, dan data mining. Yang keempat, interpretasi data. Interpretasi data berfokus pada pemahaman hasil analisis dan bagaimana hasil tersebut dapat diterapkan dalam dunia bisnis dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, pengambilan keputusan yang diambil dari data dapat melibatkan perencanaan strategis, pengoptimalan operasional, pengelolaan risiko, inovasi produk, dan layanan. Yang keenam, implementasi dan evaluasi. Hasil implementasi perlu disertai dengan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk melihat atau menilai dampak terhadap performa bisnis dan apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai. Yang ketujuh, etika dalam bisnis. Sebagai orang yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penggunaan data, perlu untuk memahami etika dan kode etik yang berlaku dalam menggunakan data. Data memiliki peran dalam tren bisnis digital. Banyak perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah memanfaatkan data sebagai dasar untuk mengembangkan bisnis. Nah, peran data pada bisnis digital itu yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih tepat, optimasi proses bisnis, dan juga pemahaman konsumen yang mendalam. Adapun manfaat data, salah satunya data science pada bisnis digital. Yang pertama, membantu manajemen dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mendorong staf mengadopsi praktik terbaik. Yang ketiga, meningkatkan proses perekrutan. Nomor 4, menghadirkan produk yang lebih relevan. Yang nomor 5, mengurangi risiko dan pendeteksi penipuan. Keenam, mengidentifikasi peluang baru. Ketujuh, personalisasi pengalaman konsumen dan juga mendukung masa depan bisnis digital. Adapun studi kasus penerapan data dalam bisnis sederhana, salah satunya analisis penjualan. Dalam sebuah toko memiliki suatu permasalahan, di mana permasalahan yang pertama itu barang tertentu kadaluarsa karena tidak laku. Yang kedua, barang populer sering habis sebelum stok baru datang. Yang ketiga, hari Senin dan Selasa terlihat lebih sepi dibandingkan hari lainnya. Bagaimanakah langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Maka dilakukan tahap awal yaitu pengumpulan data, di mana terdapat mencatat transaksi penjualan mingguan dengan melihat jenis barangnya, harga satuannya, penjualan per minggu dalam bentuk unit, stok awalnya berapa unit, dan stok kadaluarsanya ada berapa unit. Lalu kita juga harus mengidentifikasi penjualan rata-rata mingguan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lalu kita menggunakan analisis data untuk mengetahui barang yang paling laku dan barang yang kurang laku. Lalu kita lihat kerugian kadaluarsanya dan total kerugiannya. Setelah itu, kita dapat mengetahui rata-rata penjualan harian, penjualan dibandingkan rata-rata, dan persentase terhadap total mingguannya. Artinya penjualan dari 2 hari hanya menyumbang berapa persen dari total mingguannya. Nah, setelah kita mengidentifikasi tersebut, kita lanjut ke strategi berbasis data, di mana kita mengoptimalisasi stok, barang yang jarang terjual dikurangi stoknya, sementara barang yang paling populer seperti misalnya itu ditambahkan. Nah, lalu kita melakukan promosi spesifik, lalu kita dapat menambahkan stok yang lebih populer, terus kita dapat mengenalkan produk baru. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan hasil strategi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan hasil strategi yang telah kita terapkan, maka kita dapat menghasilkan hasil akhirnya. Nah, dengan menggunakan data, kita dapat mengetahui bahwa peningkatan penjualan pada hari sepi dan memaksimalkan keuntungan dari barang populer. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Param Santi Om Santi 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 Om.